Selamat jumpa kembali di Renungan Harian yang disusun oleh Pastor Crispinus Silalahi berdasarkan kutipan kitab suci hari ini. Oke, mari kita langsung aja masuk ke dalam renungan kita kali ini ya. Topiknya, wah ini relevan banget buat kita semua. Doa yang tekun, kasih yang proaktif. Ini adalah sebuah refleksi mendalam dari Injil Matius yang mengajak kita untuk benar-benar melihat gimana sih hubungan antara iman dan perbuatan kita sehari-hari. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, semoga Tuhan memberimu damai. Nah, kita mulai dari sebuah pengalaman yang saya yakin kita semua pernah deh merasakannya. Kita berdoa, ya kan? Berdoa dengan sungguh-sungguh. Tapi yang kita temui, yang kita dapatkan cuma kesunyian. Rasanya itu seolah-olah doa kita tuh cuma membentur tembok, membentur langit-langit yang tebel. Coba deh renungkan sejenak, pertanyaan ini mungkin terasa sangat personal ya. Pernah nggak sih doa Anda terasa sunyi? Kita mungkin mendoakan kesembuhan, atau pekerjaan, atau mungkin kedamaian di dalam keluarga. Kita udah merasa meminta, mencari, bahkan mengetuk. Tapi jawaban yang kita harapkan itu kok nggak datang-datang? Nah, momen-momen seperti inilah yang jujur aja benar-benar bisa menguji iman kita. Iya kan? Nah, tapi di tengah keheningan yang mungkin terasa berat itu, Yesus justru memberi kita sebuah sudut pandang yang begitu indah dan melegakan. Dia itu mengajak kita untuk jangan menyerah. Sebaliknya, ubah cara kita mendekati doa. Gimana caranya? Yaitu dengan kegigihan dan kepercayaan yang total seperti seorang anak kecil kepada orang tuanya. Dengerin deh ayat ini. Yang paling menarik di sini adalah kata-kata kerjanya. Semuanya aktif, meminta, mencari, mengetuk. Ini tuh bukan soal sikap pasrah yang pasif loh. Justru sebaliknya, Yesus sedang mendorong kita untuk terus berjuang dalam doa. Dengan keyakinan yang kuat banget bahwa di seberang pintu itu ada Bapa yang siap mendengarkan. Dan untuk memperkuat jaminan itu, Yesus pakai sebuah analogi yang, ini nyentuh banget. Coba kita bayangin ya, ada nggak sih ayah di dunia ini yang bakar ngasih batu waktu anaknya minta roti? Ya nggak ada kan? Nah, logikanya gini, kalau kita aja, manusia yang penuh kekurangan ini, tahu cara memberi yang baik buat anak kita, coba bayangkan betapa jauh lebih lagi Bapa kita di surga. Inilah fondasi kepercayaan kita. Tuhan itu selalu memberikan apa yang pada akhirnya paling baik untuk kita. Oke, tapi ini pasti langsung memunculkan pertanyaan di kepala kita kan? Loh, kalau gitu kenapa doa saya kayaknya nggak dijawab? Kenapa yang saya dapetin itu beda banget dari yang saya minta? Nah, disinilah Santo Agustinus memberi kita sebuah kunci pemahaman yang penting banget. Mungkin tujuan doa yang sesungguhnya itu bukanlah untuk dapetin barang, tapi untuk membuka pintu. Pintu apa? Pintu menuju keselamatan. Jadi, doa kita itu bukan sekedar daftar belanjaan yang kita serahkan pada Tuhan, tapi lebih sebagai sebuah cara untuk menyelaraskan hati kita dengan kehendak Tuhan yang menyelamatkan. Jadi, poin krusialnya itu ini. Doa itu adalah sebuah proses transformasi. Betul, sebuah proses. Seperti yang juga ditegaskan dalam katekismus, doa itu menjadi semacam sekolah kepercayaan bagi kita. Ini bukan tentang gimana caranya memaksa Tuhan untuk ikut agenda kita. Sama sekali bukan. Tapi ini tentang dengan rendah hati kita membiarkan Dia membentuk kita menjadi pribadi yang lebih beriman dan penuh kasih. Dan sekarang kita sampai pada sebuah titik balik yang menurut saya brilian banget dalam renungan ini. Kenapa? Karena Yesus nggak berhenti cuma di teori soal doa. Dia membangun sebuah jembatan yang kokoh antara iman kita kepada Tuhan dan cara kita hidup dengan sesama kita. Nah, inilah dia aturan emas yang sangat terkenal itu. Inilah jembatan yang saya maksud tadi. Jembatan yang menghubungkan hubungan vertikal kita ke atas kepada Tuhan dengan hubungan horizontal kita ke samping dengan orang lain. Karena apa? Karena doa yang tekun dan tulus itu pasti akan melahirkan buah. Dan buahnya itu adalah kasih yang nyata yang bisa dirasakan. Oke, jadi teorinya udah jelas ya. Sekarang pertanyaan yang lebih praktis nih. Gimana caranya kita menerjemahkan semua kepercayaan dalam doa ini menjadi tindakan yang nyata? Gimana caranya kasih itu benar-benar bertindak? Nah, ini dia jawabannya. Disajikan dengan sangat praktis dan jujur aja menantang. Gini rumusnya. Kita ingin diampuni kan? Ya udah, mulailah dengan mengampuni orang lain duluan. Kita pengen ditolong waktu lagi susah?
Ya, jadilah orang pertama yang mengulurkan tangan buat menolong. Ingin dihargai, mulai dengan menghargai orang lain. Inilah yang namanya kasih proaktif. Nggak nunggu, tapi langsung berinisiatif. Dan inilah pesan intinya ya. Kasih yang sejati, kasih yang benar-benar hidup, itu nggak nunggu sampai suasananya ideal. Dia nggak nunggu sampai kita lagi mood atau merasa pengen berbuat baik. Enggak. Kasih yang sejati itu bertindak, ya, di tengah ketidaksempurnaan ini, di sini, dan saat ini juga. Dan pada akhirnya, surat Yohanes merangkum semuanya dengan begitu indah. Bukti terbesar dari doa kita yang tekun, bukti cinta kita pada Tuhan itu bukanlah kata-kata indah, bukan, tapi cara kita memperlakukan satu sama lain. Jadi, doa yang tekun dan kasih yang proaktif itu ibarat dua sisi dari mata uang iman yang sama, nggak bisa dipisahkan. Semoga Tuhan memberi engkau damai dan kebaikan.